Halo, perkenalkan nama saya Tommy. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika ASEAN dengan Transboundary Haze sebagai masalah transnasional. Di sini saya mengambil pilar politik dan keamanan dengan aspek Indo-Pasifik. Berikut adalah table of content. Di sini ada tiga pembagian yang saya bagi. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana berisi Transboundary Haze, kemudian pilar politik dan keamanan ASEAN, kemudian ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, kemudian di bab selanjutnya itu adalah pembahasan, kita akan menganalisis topik, dan terakhir adalah kesimpulan yang akan berisi signifikasi topik yang diambil dengan terakhir penutupnya sumber. Langsung aja kita ke bab yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada penjelasan mengenai transboundary haze atau kasus yang kita angkat, di mana di sini kalau kita lihat Asia Tenggara itu merupakan salah satu kawasan yang dinamis dan berkembang pesat yang juga menghadapi permasalahan transnasional. Dan dalam kasus ini transboundary haze menjadi fokus utama, di mana pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pembakaran hutan karena dianggap sebagai cara yang cukup murah dan efisien untuk menghilangkan vegetasi yang ada, kemudian dapat menimbulkan permasalahan polusi asap lintas batas yang mengancam politik dan keamanan wilayah hingga negara yang terdampak. Dengan demikian, tulisan ini ingin memberikan gambaran terhadap posisi ASEAN dalam penanganan masalah transnasional seperti polusi asap lintas batas di wilayahnya hingga pertimbangan pengaruh hal tersebut di Indo-Pasifik. Nah, permasalahan asap lintas batas ini memiliki dampak yang signifikan dan memerlukan penyelesaian yang serius, di mana mereka dapat berdampak kepada keamanan manusia, keamanan lingkungan, keamanan ekonomi, hingga keamanan negara. Oke, berikut adalah pilar politik dan keamanan, di mana di sini kita akan melihat tujuan dari pilar politik dan keamanan yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah meningkatkan keamanan kawasan, di mana di sini mereka mendorong kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional, termasuk konflik bersenjata, terorisme, kejahatan lintas batas, dan ancaman keamanan cyber. Kemudian kedua, mendorong dialog dan diplomasi, di mana memfasilitasi dialog dan diplomasi antar negara anggota ASEAN serta dengan mitra dialog ASEAN untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, serta mempromosikan dialog dan mediasi dalam menanggapi masalah regional dan internasional. Kemudian selanjutnya adalah penguatan institusi regional, di mana mendorong pembangunan penguatan isi institusi regional seperti ASEAN Political Security Community atau APSC untuk memfasilitasi kerjasama politik dan keamanan di antara negara-negara anggota ASEAN. Kemudian mengembangkan kerangka kerjasama, di mana dalamnya mengembangkan kerangka kerjasama politik dan keamanan yang inklusif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip seperti konsensus, keterbukaan, dan non-intervensi dalam urusan internal negara-negara anggota. Kemudian ada, menanggapi ancaman non-tradisional, di mana mereka membangun kapasitas dan mekanisme kerjasama untuk menanggapi ancaman non-tradisional, seperti bencana alam, perubahan iklim, dan keamanan energi dan kawasan ASEAN dalam kawasan ASEAN. Kemudian selanjutnya, penguatan hukum internasional, di mana memperkuat kerjasama dalam menerapkan hukum internasional, termasuk dalam mengatasi isu-isu maritim dan keamanan laut, serta mendukung perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Kemudian selanjutnya ada promosi demokrasi dan HAM, di mana mendorong penghormatan terhadap demokrasi, hak-hak manusia, dan pemerintahan yang baik di negara-negara anggota ASEAN. Kemudian mendorong dialog antar kepemimpinan, di mana mereka memfasilitasi dialog dan kerjasama antar pemimpin politik dan keamanan di tingkat regional untuk mempromosikan saling pengertian, kepercayaan, dan stabilitas di kawasan ASEAN. Selanjutnya ada pengelolaan sengketa, di mana mendorong pendekatan damai dalam menangani sengketa antar negara-negara anggota ASEAN. Kemudian meningkatkan keamanan manusia, karena mereka memperhatikan aspek keamanan manusia dengan cara meningkatkan kerjasama di bidang penanggulangan kemiskinan, pengungsi, dan masalah sosial lainnya yang dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan kawasan di ASEAN. Oke, selanjutnya adalah Indo-Pasifik menurut ASEAN atau ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, di mana ASEAN Outlook on the Indo-Pacific adalah sebuah pandangan yang dikeluarkan oleh ASEAN sendiri pada tahun 2019. Nah, ini termasuk dalam respons ASEAN dalam dinamika politik, ekonomi, dan keamanan yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik yang meliputi wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, dan eee, Samudra Hindia hingga Pasifik. Beberapa poin kunci mengenai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific de di situ sudah saya cantumkan, eee, selanjutnya
Pertama adalah kerangka kerjasama inklusif, di mana ASEAN menekankan pentingnya membangun kerangka kerjasama inklusif di kawasan Indo-Pasifik yang mengedepankan prinsip keterbukaan, keterlibatan, dan ketidakberpihakan. Kemudian yang selanjutnya, penekanan pada konsensus dan keterbukaan, di mana ASEAN menegaskan pentingnya memperkuat kerjasama di dalam kawasan Indo-Pasifik yang didasarkan pada konsensus dengan memperhitungkan kepentingan semua negara besar maupun kecil. Selanjutnya, peran pusat ASEAN, di mana ASEAN menegaskan bahwa ASEAN telah menjadi pusat dalam arsitektur keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan memperkuat kemitraan dan dialog dengan negara-negara di dalam dan di luar kawasan. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang mendasari ASEAN menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar seperti hukum-hukum internasional, keterbukaan, inklusivitas, serta perdamaian dan stabilitas harus menjadi landasan bagi kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Kemudian pentingnya membangun kemitraan, di mana ASEAN mendorong pembangunan kemitraan yang kuat antara negara-negara di dalam kawasan Indo-Pasifik untuk mencapai tujuan bersama dalam hal perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Nah, selanjutnya dialog dan konsultasi, di mana ASEAN menekankan pentingnya dialog dan konsultasi terus-menerus di antara negara-negara di dalam kawasan Indo-Pasifik untuk membangun kepercayaan dan mencegah konflik. Selanjutnya, yang terakhir adalah keterlibatan ASEAN dalam inisiatif regional, di mana ASEAN menyatakan keterlibatannya dalam berbagai inisiatif dan forum regional di kawasan Indo-Pasifik, serta komitmennya untuk memperkuat kerjasama regional dalam berbagai bidang. Dan ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik kemudian bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil, damai, dan sejahtera di kawasan Indo-Pasifik melalui kerjasama yang inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi pembahasan, di mana yang pertama di sini adalah penjelasan mengenai transboundary haze di ASEAN dalam konteks Indo-Pasifik, kemudian merupakan sebuah tantangan keamanan besar yang memerlukan kerjasama dan koordinasi yang kuat antar negara-negara di kawasan tersebut. Di mana haze atau kabut asap transboundary ini terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan di suatu negara menghasilkan asap yang menyebar ke negara-negara tetangga hingga menyebabkan pencemaran udara yang serius dan dampak negatif terhadap keamanan lingkungan, keamanan kesehatan, dan keamanan ekonomi. Selanjutnya, permasalahan asap lintas batas memiliki dampak yang signifikan dan memerlukan penyelesaian yang serius. Di sini saya membagi menjadi 4 dampak. Yang pertama, kesehatan masyarakat, di mana terancam karena paparan asap lintas batas yang mengandung partikel berbahaya. Asap ini dapat menyebabkan masalah kesehatan serius termasuk penyakit pernapasan. Selain itu, kerusakan lingkungan dan ekosistem juga menjadi perhatian. Hutan dan lahan yang terbakar mengalami kerugian biodiversitas dan degradasi tanah. Nah, secara ekonomi, asap lintas batas dapat mengganggu sektor pertanian, pariwisata, dan industri lainnya. Kerugian ini meliputi hilangnya hasil panen, penurunan produktivitas, dan biaya perawatan kesehatan. Nah, konflik diplomatik dan ketegangan antar negara-negara tetangga juga dapat muncul akibat polusi asap ini. Selanjutnya yang terakhir, perubahan iklim global juga ini sebenarnya dipengaruhi oleh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan asap lintas batas memerlukan kerjasama antar negara dan koordinasi untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan hubungan harmonis di kawasan ASEAN, terutama di sentralitas ASEAN di Indo-Pasifik. Dalam konteks Indo-Pasifik, masalah kabut asap transboundary ini menjadi semakin penting karena wilayah ini merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan pertanian yang besar, di mana pencemaran udara yang disebabkan oleh kabut asap dapat mengganggu konektivitas regional, merusak lingkungan laut, dan memengaruhi ekosistem laut juga yang penting bagi kehidupan laut dan kesejahteraan manusia. Poin selanjutnya itu tantangan. Nah, dalam menyikapi isu ini, kemudian ASEAN itu sebagai organisasi regional bagi kawasan Asia Tenggara tentu saja memiliki berbagai macam deklarasi yang meliputi perjanjian-perjanjian antara negara kawasan terhadap isu pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk permasalahan kebakaran hutan yang menyebabkan masalah polusi asap lintas batas negara kawasan. ASEAN sendiri telah mencoba untuk mengatasi masalah kabut asap transboundary melalui berbagai inisiatif, termasuk membutuhkan Agreement on Transboundary Haze Pollution pada tahun 2002. Namun implementasi dan efektivitas perjanjian ini masih menghadapi tantangan terutama karena kompleksitas politik, perbedaan kebijakan, dan hambatan teknis dalam penegakan hukumnya. Di sini kemudian
Sebagai gambaran ketika terjadi pengundulan hutan di Kalimantan yang mengakibatkan kebakaran hutan, maka asap dari kebakaran tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat Kalimantan saja, tapi juga terdampak pada masyarakat Sabah, Singapura, Bandar Seri, Begawan, dan seluruh wilayah yang berbatasan dengan Kalimantan. Hal ini kemudian menimbulkan ketegangan diplomatik antar negara yang terkena dampak dan negara asal kebakaran hutan. Maka dari itu, negara-negara Asia Tenggara harus menghadapi sejumlah permasalahan sulit ketika membuat peraturan yang berkaitan dengan polusi asap lintas batas, seperti harus menghormati kedaulatan nasional, kepentingan nasional yang berbeda, menegakkan hukum secara konsisten, dan keterlibatan sektor swasta juga di dalamnya itu sangat berpengaruh. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kemudian negara-negara di kawasan Indo-Pasifik perlu meningkatkan kerjasama regional dalam hal pemantauan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal. Nah, dalam rangka untuk, tujuan memelihara perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, pilar politik dan keamanan ASEAN memiliki kaitan yang erat dengan Transboundary Haze. Di sini ada, 4 pilar politik dan keamanan. Yang pertama adalah kerjasama dan koordinasi, di mana salah satu tujuan utama ASEAN adalah mempromosikan kerjasama dan koordinasi, di antara anggota untuk mengatasi tantangan bersama. Polisi asal lintas batas adalah salah satu masalah yang membutuhkan kerjasama lintas negara untuk penanganannya. Nah, ASEAN dapat berperan sebagai platform untuk memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi, tindakan respons, dan pembangunan mekanisme penanganan polusi asap secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu pencegahan konflik, di mana tujuan ASEAN adalah untuk mencegah terjadinya konflik di kawasan tersebut. Di sini polusi asap lintas batas dapat memicu ketegangan antar negara-negara tetangga jika ada perbedaan dalam persepsi atau tanggung jawab atas kebakaran hutan yang menyebabkan polusi tersebut. ASEAN di sini dapat berperan dalam memfasilitasi dialog dan diplomasi untuk mencegah eskalasi konflik akibat permasalahan polusi asap. Nah, yang selanjutnya itu pengelolaan sumber daya alam. ASEAN juga memiliki tujuan untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Nah, kebakaran hutan yang menyebabkan polusi asap sering kali terlihat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan. ASEAN dapat berperan dalam mempromosikan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan polusi asap yang dihasilkan. Nah, yang terakhir yaitu perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat, di mana ASEAN juga memiliki tujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut demi menjaga keamanan, di mana polusi asap lintas batas memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di negara-negara Asia. Oleh karena itu, ASEAN dapat berperan dalam mempromosikan langkah-langkah untuk mengurangi polusi asap, melindungi lingkungan hidup, dan meningkatkan kesehatan masyarakat di kawasan tersebut hingga keamanan yang dapat dipenuhi oleh ASEAN. Dengan demikian, tujuan dari pilar politik dan keamanan ASEAN memiliki relevansi yang signifikan dengan permasalahan asap lintas batas di kawasan tersebut, dan ASEAN dapat berperan sebagai platform untuk memfasilitasi kerjasama lintas batas negara dalam penanganan masalah ini. Analisis terhadap permasalahan asap lintas batas dengan mempertimbangkan poin kunci dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kerangka kerja ini dapat berdampak pada penanggulangan masalah tersebut. Berikut adalah poin analisisnya yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kerjasama regional, pengelolaan lingkungan, pencegahan konflik, dengan yang terakhir pengelolaan sumber daya. Langsung aja kita ke yang pertama, yaitu kerjasama regional, di mana ASEAN Outlook on the Indo-Pacific menekankan pentingnya kerjasama regional dalam mengatasi tantangan bersama di kawasan Indo-Pasifik, di mana dalam, polusi asap lintas batas yang merupakan salah satu tantangan regional yang memerlukan kerjasama lintas negara untuk penanganannya, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, dapat menjadi platform untuk memfasilitasi kerjasama antar negara-negara ASEAN dan mitra-mitra di kawasan dalam mengatasi permasalahan polusi asap ini. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan lingkungan, di mana, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific juga menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik, yang mana polusi asap lintas batas merupakan salah satu dampak negatif dari kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan perubahan iklim, di mana ASEAN Outlook on Indo-Pasifik dapat memberikan dorongan bagi negara-negara di kawasan untuk meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan dan mengurangi resiko polusi asap.
Kemudian yang ketiga yaitu pencegahan konflik, di mana salah satu aspek penting dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific adalah pencegah konflik di kawasan Indo-Pasifik. Polusi asap lintas batas dapat menjadi sumber ketegangan antara negara-negara tetangga jika ada perbedaan dalam persepsi atau tanggung jawab atas kebakaran hutan yang menyebabkan polusi tersebut, di mana ASEAN Outlook on the Indo-Pacific kemudian dapat berperan dalam memfasilitasi dialog dan diplomasi untuk mencegah eskalasi konflik akibat permasalahan polusi asap. Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan sumber daya. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific mengakui pentingnya pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik. Kebakaran hutan yang menyebabkan polusi asap lintas batas seringkali terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dapat memberikan dorongan bagi negara-negara di kawasan untuk mempromosikan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan polusi asap yang dihasilkan. Nah, selanjutnya dengan demikian, analisis terhadap permasalahan asap lintas batas dengan mempertimbangkan poin kunci mengenai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific menunjukkan bahwa kerangka kerja ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penanganan masalah polusi asap lintas batas dengan memfasilitasi kerjasama regional, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pencegahan konflik, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Sehingga sentralitas ASEAN di Indo-Pasifik memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus polusi asap lintas batas melalui kerangka kerja regional yang terbukti. ASEAN menyediakan platform yang efektif bagi negara-negara di kawasan untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah tersebut. Oke, jadi kesimpulannya, di mana dalam analisis tentang dinamika ASEAN dengan masalah transnasional, polusi asap lintas batas, atau transboundary haze, ditemukan bahwa pilar politik dan keamanan ASEAN memainkan peran penting dalam menangani tantangan ini, terutama di kawasan Indo-Pasifik. ASEAN sebagai kerangka kerja regional yang mapan menyediakan platform bagi negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah polusi asap lintas batas. Pendekatan diplomasi damai yang menjadi ciri khas ASEAN memungkinkan negara-negara tersebut juga untuk mencari solusi tanpa eskalasi konflik. Nah, selanjutnya kerjasama lintas negara di bawah naungan ASEAN juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini, mengingat polusi asap lintas batas memerlukan koordinasi yang erat antara negara-negara tetangga melalui pilar politik dan keamanan ASEAN, upaya-upaya untuk mencegah konflik, mengolah sumber daya alam secara berkelanjutan, serta meningkatkan kerjasama regional dalam mengatasi polusi asap lintas batas dapat dilakukan secara efektif. Dengan demikian, ASEAN memegang peranan sentral dalam penyelesaian masalah transnasional seperti polusi asap, terutama dalam konteks dinamika kawasan Indo-Pasifik yang melibatkan kerjasama lintas negara dan pendekatan diplomasi yang kokoh. Berikut juga sumber yang saya gunakan. Di sini adalah sumber dari beberapa file dari kelas dan satu file tentang kasus sepintas batas Transboundary Fire, Smoke and Haze in Southeast Asia by World Scientific. Dan sekian dan terima kasih.